Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna manfa'an wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ngaji nadhaman dan kita masih membahas nazam kitab fikih Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Tubuh Adi bin Ismail dan pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang kaidah-kaidah furu'iyah atau kaidah-kaidah cabang dari kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebelumnya kita akan baca nazamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim hafizallahu taala wa nafa'na bil ilmi fid dharain amin. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina syar'i samikil hamidi shalla 'alan nabiy masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun him syari'ati hama. Wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'ul labibu mubtadi'u tahsili fi qawaidi madhhabina dhil fadli wal fawaidi faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min ishratin wa widdi wa rutbatin fil fikhi wal ulumi falnabda'i syuru'a bil marumi. Itu adalah bagian dari muqaddimah nazm tersebut. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang 5 kaidah besar ya, atau al-qawaid al-khams al-kubra. Dan an-nazim beliau mengumpulkan 5 kaidah fikih besar ini dalam 2 bait nazamnya, di mana beliau mengatakan wabil maqasidil umur wa darar yuzalu wa tahkimu lil 'adati qad masyaqqatun tajlibu taysira wa la yazulu bisyakki yakinun qala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari nazam tersebut, di mana qala an-nazim rahimahullah ta'ala la yushghalul mashghul wasakitu la ya'udu wattabi'u tabi'un tala wa lam tunab bisyaki wal isani rukhsatunil kharraju bidhamani. An-nazim rahimahullah ta'ala beliau melanjutkan dengan pembahasan kaidah-kaidah furu'iyah atau kaidah-kaidah cabang dalam kaidah-kaidah fikih Syafi'i. Beliau mengatakan la yushghalul mashghulu wasakitu la ya'udu wattabi'u tabi'un tala wa lam tunab bisyaki wal isyani rukhsatunil kharraju bidhamani. Di sini nazim dalam 2 bait syair ini beliau menyebutkan beberapa kaidah, di mana beliau mengatakan la yushghalul mashghulu. Kaidah pertama, satu kaidah yaitu al-mashghulu la yushghal ya. Al-mashghul la yushghal. La yushghalul mashghulu wasakitu la ya'udu ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah as-sakitu la ya'ud. Was-sakitu la ya'udu wattabi'u tabi'un tala. Kaidah ketiga adalah at-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi'. Kemudian berikutnya beliau mengatakan walam tunab bisyakki wal isyani rukhsatunil kharraju bidhamani. Ada 2 kaidah. Yang keempat adalah walam tunab bisyaki wal isyani rukhsatunil kharraju bidhamani. Ya, ar-rukhsah lam tunab bisyak ya. Dan juga ar-rukhsah lam tunab bil ma'asi, dan juga ya ada 6 kaidah berarti ya. Kemudian juga ada kaidah al-kharraju bidhaman. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di mana yang pertama beliau mengatakan la yushghalul mashghulu. La yushghalul mashghulu. Baik. Kaidah ini ya berbunyi di bahasanya dalam buku kaidah fikih disebutkan dengan istilah al-mashghul la yushghal. Apa maknanya al-mashghul la yushghal? Al-mashghul la yushghal maknanya adalah sesuatu yang sudah tersibukkan maka tidak boleh disibukkan dengan hal lain. Ya, sesuatu yang sudah disibukkan dengan hukum tertentu ya, selengkapnya seperti itu. Jadi sesuatu yang disibukkan dengan hukum tertentu maka tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lain. Baik, dalilnya apa? Dalil dari kaidah ini diantaranya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab ketika beliau
mempertanyakan masalah sedekah ya, dan masuk dalam bab wakaf ini ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Umar, beliau bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau mau, maka kau bisa menahan pokok dari barang tersebut dan kau bersedekah dari hasil yang didapatkan dari barang itu. Ya. Dan di situ ada pelanjutannya ya, bahwasanya dalam riwayat dalam hadis disebutkan fatasaddaqa biha Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurath. Dan barang wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan. Baik, maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan satu hukum bahwasanya benda yang diwakafkan itu sudah tersibukkan dengan hukum wakaf, sudah disibukkan dengan hukum wakaf, maka tidak boleh dia disibukkan atau dimasukkan, ditautkan kepadanya hukum yang lain. Tidak boleh hibah, tidak boleh sedekah, tidak boleh tidak boleh hibah, tidak boleh jual beli, tidak boleh waris mewaris. Ya. Taib. Ala kulli hal, ya, ini adalah kaidah al-masyghul la yushghal. Ya, sesuatu yang sudah disibukkan hukum tertentu maka tidak disibukkan dengan hukum yang lain. Taib. Tatbik atau praktek kaidah ini banyak. Di antaranya misalkan ya, bahwasanya kalau seorang misalkan ya, di sini disebutkan contohnya ya juzu tayammum ma'a wujudil ma'il muhtaj ilaihi lil 'atash li'anna al-ma' hina idzin masyghulun bil hajati al-asliyah. Baik, misalkan orang dalam perjalanan kemudian dia membawa air, namun airnya hanya cukup untuk menghilangkan hausnya, untuk minumnya. Kalau dipakai untuk berwudu, maka dia akan kehausan. Maka bagaimana? Solusinya adalah airnya tetap dipakai untuk minum dan wudunya digantikan dengan tayamum. Kenapa? Ya, karena air tersebut sudah memiliki kesibukan hukum yang lain, yaitu untuk minum, dan ini adalah hukum asalnya. Air digunakan untuk minum. Ya. Maka ketika air itu disibukkan dengan hukum atau air itu sudah tergantung padanya hukum yang lain, maka tidak bisa disibukkan dengan hukum yang lain. Maksudnya tidak bisa ditarik kepada hukum yang lain. Ya. Maka air di sini dipakai untuk minum, adapun wudu bisa dibuat gantinya yaitu tayamum. Ya. Atau misalkan contoh yang lain, kalau seorang beritikaf dengan itikaf yang wajib. Itikaf yang wajib gambarannya seperti orang nazar untuk itikaf. Nazar untuk itikaf, maka dia itikaf wajib. Ya, maka ketika seorang melakukan itikaf wajib, maka tidak boleh dia keluar dari tempat itikafnya untuk ibadah yang lain. Untuk ibadah yang lain, ya. Entah itu untuk menghadiri sholat jenazah atau yang lain semisalnya. Ya, kenapa? Karena zimmatuhu, jadi karena orang tersebut sudah tergantung padanya satu hukum tertentu yang tidak bisa ditarik kepada yang lainnya. Jadi ketika seorang itu sudah i'tikaf, ya, maka dia masyghulun bil i'tikaf. Maka dia tidak boleh la yushghalu bi syai'in akhar, tidak boleh dia disibukkan dengan sesuatu yang lain. Dia harus selesaikan apa? Dia selesaikan i'tikafnya dulu, baru dia selesaikan nazar i'tikafnya, kemudian baru dia boleh melakukan sesuatu yang lain. Contoh yang lain, misalkan orang sekarang muamalah, misalkan seorang memiliki memiliki pegawai atau seorang pegawai lah, taruhlah seorang pegawai dia diberikan jam kerja dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Itu sudah sepakatan dengan pihak perusahaan atau yang bekerjakan, sampai jam 4 Anda bekerja untuk saya. Maka orang yang sudah yata'allaq fi dhimmatihi hadzal 'amal, orang yang sudah bergantung pada dirinya pekerjaan ini. Jadi orang itu sudah jadi pegawai. Tidak boleh dia berakad dengan orang lain ya dalam akad jasa di waktu tersebut. Ya, di waktu tersebut ya. Di waktu tersebut. Jadi ketika waktunya itu yaitu
dia sudah diakad dengan satu akad, maka tidak boleh hukum yang melekat padanya kemudian dia menyibukkan dengan hukum yang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mengangkat dirinya bahwasanya dia menyibukkan dengan atau dia bekerja pada rentang waktu tersebut. Baik. Kemudian kaidah berikutnya adalah la yushghal masyghulu wasaqitu la ya'udu. Kaidah berikutnya adalah as-saqitu la ya'ud. As-saqit la ya'ud. Maknanya adalah sesuatu yang sudah terjatuh hukumnya maka dia tidak bisa kembali lagi. Sesuatu yang sudah terjatuh hukumnya dia tidak bisa kembali lagi. Ya. Di antara dalil dari hadis ini adalah di antara dalil dari kaidah ini adalah banyak, ya. Di antara dalil dari kaidah ini adalah banyak, di antara adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Yaitu orang yang kembali kepada hibahnya, maksudnya orang sudah menghibahkan sesuatu kemudian dia tarik kembali, itu seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ya. Maka dari hadis ini para ulama dan juga dari yang lain para ulama membuat kaidah as-saqitu la ya'ud, sesuatu yang sudah terjadi hukumnya maka tidak bisa tidak bisa ditarik kembali. Di antara praktek kaidahnya adalah di antara praktek kaidahnya contohnya misalkan seorang terbunuh seorang terbunuh dengan sengaja, maka aulia uddam atau keluarga dari korban itu punya hak punya dua pilihan. Bisa dia kisos, bisa dia kisos atau dimaafkan. Atau dimaafkan, maksudnya dimaafkan bisa dengan bayar diat juga, atau kalau itu memang keluarga bisa dimaafkan majanannya. Ala kulli hal pokoknya bisa kisos atau bisa dimaafkan. Atau bisa diat lah gampangnya gitu. Bisa kisos, bisa diat. Diat itu bayar denda. Baik. Nah, kalau misalkan aulia uddam atau keluarga dari korban, sudah memaafkan, maka tidak boleh ketika sudah ditentukan hukumnya lakoti sudah ini jadinya bayar diat, enggak dikisos. Tidak boleh setelah itu mereka keluarga korban menuntut kembali, saya enggak saya kembali, saya minta kisos saja. Maka enggak boleh. Maka apa? Maka tidak boleh. Kenapa? As-saqitu la ya'ud. Sesuatu yang sudah jatuh hukumnya sudah. Contoh yang lain misalkan, kalau ada namanya hukum syuf'ah kalau dalam fikih. Hukum syuf'ah adalah seorang punya satu lahan, misalkan satu lahan, dia belinya 2 orang, Dia belinya 2 orang. Nah, otomatis lahan tersebut milik 2 orang. Dan belum dibagi secara, pokoknya satu lahan itu sudah milik 2 orang tapi milkun mustarak, Jadi kepemilikannya masih campur, jadi belum dipisah. Kamu yang bagian ini belum. Jadi masih dimiliki 2 orang. Nah, kemudian salah satu orang yang bersyirkah tadi menjual bagiannya kepada orang lain. Maka si teman syirkahnya itu boleh memiliki hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu dia boleh membeli paksa dari orang ketiga tadi yang temannya menjual kepadanya. Tapi para ulama mengatakan kalau atau dipersyaratkan syarik al-qadim tadi, yaitu orang yang punya hak syuf'ah tadi harus segera untuk mengambil haknya. Jadi sudah tahu kabar, bersegera setelah itu langsung dia bercepat-cepat dan bergegas untuk langsung datang ke rumahnya atau menghubunginya dan langsung saya minta hak itu diberikan pada saya ganti uangnya dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan orang itu menunda-nunda, jadi misalkan sekarang sudah diberi kabar, kemarin itu jatahnya, misalkan yang teman syirkahnya tadi mengatakan lapor kepada dia, kemarin jatah saya jual kepada si fulan misalkan.
Kemudian si teman syirkah satunya, oh gitu, ya udah, gitu. Dia ngomong ya udah. Kemudian dapat 1 minggu, kemudian dia menelpon kembali, siapa yang jual kemarin? Saya ambil hak syufah, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena sudah terjadi hukumnya, dia tidak bersegera untuk melakukan syuf'ah. Ya, kaidahnya adalah as-saqitu la ya'ud. Ya, maka dianggap dia terima dengan dengan syirkah yang baru tadi atau musyarik yang baru tadi. Baik. Kemudian ya ada beberapa praktek kaidah yang dan Allah kita coba dengan 2 contoh saja. Kemudian di antara atau kaidah yang berikutnya adalah qala an-nazim rahimahullah taala la yushul mashhul wa saqitu la ya'udu wattabi'u tabi'un tala. Kaidah berikutnya adalah at-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi'. Apa maksudnya at-tabi'u tabi'? At-tabi'u tabi' maknanya adalah bahwasanya sesuatu yang mengikuti, ya, sesuatu yang mengikuti itu mengikuti hukum yang diikuti. Jadi sesuatu itu kalau dia hukumnya sebagai pengikut dari satu benda atau satu barang, maka hukumnya adalah mengikuti pokoknya, ya, mengikuti pokoknya. Ya, jadi hukumnya adalah mengikuti pokoknya. Baik. Di antara dalil yang melandasi kaidah ini adalah di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, zakatul janin, zakatu ummihi. Sembelian janin, sembelian bayi yang ada di dalam perut satu hewan, itu hukumnya adalah ngikut hukum sembelian ibunya. Dalam artian gini, kalau misalkan orang nyembelih hewan, kemudian ketika disembelih ternyata hewan itu hamil, di dalamnya ada anaknya. Dan ketika selesai disembelih, kemudian dibuka perutnya, oh, ternyata ada anaknya dan ternyata sudah mati. Baik, apa hukum dari janin yang ada di dalam perut hewan tadi? Apakah halal untuk dimakan atau haram? Hukumnya adalah halal. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatu ummihi. Hukum sembelihannya janin itu ikut hukum sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya itu halal, ibunya itu disembelih dan halal, maka anaknya juga ikut halal. Ya. Beda kalau misalkan anaknya sudah terpisah, ya. Ini masih di dalam perut. Maka ketika disembelih, hewannya mati, kemudian ternyata ada anaknya di dalam perutnya dan anaknya juga ikut mati, maka dia ikut kehalalan ibunya. Termasuk di antara dalilnya adalah kaidah at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain itu mengikuti hukum sesuatu yang diikuti itu. Ya, jadi ketika janin tadi itu kan mengikut kepada ibunya, dia masih satu kesatuan, maka hukumnya mengikuti yang diikuti. Ya, dia tidak memiliki hukum tersendiri. Kecuali kalau ketika dibuka perutnya masih hidup. Ya, ketika dibuka perutnya masih hidup, maka di sini harus disembelih. Karena ketika itu Ketika itu tahu dia sudah terpisah dari ibunya. Ya, dia sudah terpisah dari ibunya. Maka tidak boleh dibiarkan sampai mati, nggak boleh. Ya, tapi harus disembelih. Baik. Maka di sini ada beberapa praktek kaidah yang diterapkan. Ya. Di antaranya adalah beberapa jual beli yang ada unsur ghorornya, ada unsur ketidakjelasan itu dimaafkan. Alasan dimaafkan salah satunya adalah karena dia pengikut, bukan berdiri sendiri. Alasannya apa? Karena dia pengikut, bukan berdiri sendiri. Contoh diantaranya adalah seorang jual rumah. Misalkan. Jual rumah. Ketika orang jual rumah, itu ya kan kelihatan bangunannya, tapi pondasinya kan tidak terlihat. Pondasi rumah tersebut kan nggak lihat. Ya berarti ada sisi majhul dari rumah itu kan gitu. Jadi ada sisi majhul yang tidak diketahui. Kenapa? Karena pondasi tertanam di dalam rumah.
Sedangkan syarat dalam jual beli itu suatu itu harus diketahui. Suatu itu harus apa? Harus diketahui. Tapi di sini para ulama memaafkan atau termasuk dalam ranah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ini pondasi itu termasuk tabi'. Ya, dan kaidahnya mengatakan at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain itu hukumnya mengikuti yang diikuti. Jadi kalau rumah itu sudah diketahui ya sudah. Ya, rumah itu diketahui. Ya, maka ya sudah ya tidak masalah ya. Maka ya sudah tidak masalah. Contoh yang lain misalkan. Hukum asalnya jual beli buah yang belum matang atau buah yang masih kecil belum matang itu adalah diharamkan. Ya, tidak boleh menjual buah yang masih belum matang. Makanya dalam hadis disebutkan atau dalam kitab sering disebutkan pokoknya tidak sah la yasihu bai'u tsamarah qabla budui salahi atau la yasihu bai'u tsamar qabla budui salah. Tidak sah jual beli buah sebelum dia memang siap untuk dipanen. Makanya dia sudah mulai mematang gitu. Jadi misalkan buahnya masih, kalau orang Jawa ngarani pentil gitu ya. Buahnya masih kecil-kecil kayak gitu atau masih belum siap untuk dipanen sama sekali, masih mentah, jelas-jelas mentah. Maka tidak boleh dia dijual. Dijual di atas pohon itu ya. Kecuali dengan beberapa syarat ya, antaranya kalau misalnya dipotong dan. Tapi misalkan ini, taruhlah orang itu jual pohon. Dia punya pohon mangga. Pohon mangga itu ada buahnya. Buahnya belum matang. Buahnya belum matang. Nah, ketika dia jual pohonnya. Saya jual pohon ini harga ini. Baik. Maka bagaimana? Itu kan ada buah yang belum matang. Dia kan masuk dalam barang yang diperjualbelikan juga karena ikut dalam pohonnya. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Dia itu mengikut, bukan sebagai barang utama. Ya, dia itu adalah pengikut dari pohon itu. Yang dijual adalah pohonnya, yang diakatkan adalah pohonnya. Jadi akad utamanya pohon itu. Akad utamanya pohon itu. Maka ya diperbolehkan. Ya, ketika itu menjual pohon yang masih ada buah yang belum matangnya itu. Ya, jadi itu termasuk yang dimaafkan. Baik. Baik. Contoh yang lain misalkan, kalau kita makan buah-buahan, itu biasanya kan ada ulat kayak gitu. Hukum asalnya memakan ulat buah sekalipun, ya itu adalah haram. Ya, ulat atau yang lain sebagainya itu haram. Ya kenapa? Ya karena dia termasuk mustaqdarat, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Baik. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan ulat itu ada dalam buah? Ulat itu ada dalam buah. Maka para ulama mengatakan ketika ulat itu termakan di dalam buah, maka hukumnya tidak masalah atau menjadi halal. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum buah tadi. Tapi kalau diambil satu persatu kemudian dimakan, ya maka ini menjadi haram. Ini menjadi haram. Sama misalkan orang makan, kemudian ada semut. Ya. Hukum asalnya orang makan semut nggak boleh. Makan semut nggak boleh. Tapi bagaimana kalau ikut ke dalam nasi, ke sendok misalkan? Ya, ke sendok karena kalau milih satu persatu ya sulit. Tadi sudah nasinya dirubung semut misalkan. Kemudian sudah dia istilahnya orang Jawa ngarani kolu gitu ya, kolu makan sak semute gitu. Kemudian makan semutnya, maka halal, tidak masalah. Ya, selama tidak dipilih kemudian dimakan satu persatu, maka itu tidak boleh. Kenapa dalilnya apa? Ada dia mengikuti apa? Mengikuti hukum yang diikuti yaitu nasi. Nasi hukumnya halal, buah hukumnya halal, maka tidak masalah. Ya, di situ juga ada unsur kesulitan kalau harus misahin satu persatu kayak gitu. Baik. Kemudian di bait berikutnya Nazim mengatakan la yashghal masyghul wasaqitu la ya'udu wa tabi'u tabi'un tala wa lam tunad bi syaqqi wal isyani rukhsatun. Di sini ada dua kaidah. Wa lam tunad bi syaqqi wal isyani rukhsatun. Ada dua kaidah dan tidak walam tunad dan tidak digantungkan
bisyaki dengan keraguan, wal isyani dan kemaksiatan, apa fa'ilnya atau naibul fa'ilnya tunab tadi apa? Rukhsatun. Rukhsatun. Ya, rukhsatun ini naibul fa'il dari lam tunab tadi. Rukhsatun. Jadi rukhsah kaidahnya ini, kaidahnya berbunyi ar-rukhsatu la tunatu bil bisyak. Itu kaidahnya. Kemudian ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Kaidah yang sebelumnya ya, yang rukhsah la tunatu bisyak. Maknanya adalah bahwasanya rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diambil ketika ada sisi keraguan di situ. Ya. Ketika ada sisi keraguan di situ. Baik. Dalilnya apa? Para ulama mengambil kaidah ini dalilnya dari apa? Dalilnya adalah istishabul asli. Dalilnya adalah istishabul asli. Apa istishabul asli? Yaitu melihat hukum asalnya. Hukum asalnya suatu ibadah itu berlaku azimah. Azimah itu lawan kata dari atau lawan dari rukhsah. Misalkan gini. Azimah itu adalah hukum asal suatu ibadah. Rukhsah itu adalah keringanan dari suatu ibadah. Ya. Jadi misalkan contoh, sholat zuhur 4 rakaat itu namanya azimah. Tapi kalau sholat zuhur 2 rakaat itu namanya rukhsah. Rukhsahnya apa? Bentuknya qasar. Ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, itu azimah. Tapi orang sakit nggak puasa Ramadan tidak berdosa, itu namanya rukhsah. Baik. Nah, jadi hukum asal ya, hukum asal ya. Hukum asal itu adalah azimah, hukum asal dari suatu ibadah. Nah, para ulama mengatakan, ya para ulama ini masih masuk ke ranah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, para ulama mengatakan dalilnya adalah hukum asalnya ibadah itu azimah. Maka tidak boleh berubah menjadi rukhsah ketika ada keraguan. Kenapa? Karena hukum asal sesuatu yakin. Dan yakin tidak boleh hilang dengan keraguan. Ya, dan yakin tidak boleh hilang dengan keraguan. Baik. Nah, itu adalah dalilnya. Jadi kalau mau melihat dalilnya kaidah ini, silakan dilihat ke pertemuannya sebelumnya, masalah al-yaqinu la yazulu bisyak, itu dalilnya ada di situ. Baik. Nah, kalau misalkan sekarang tatbiknya, prakteknya bagaimana? Praktek dari bahwasanya rukhsah tidak boleh dikerjakan ketika ada keraguan. Baik. Contoh misalkan, orang melakukan suatu perjalanan. Kita tahu bahwasanya dalam mazhab jarak atau batas untuk mengqashar salat adalah arba'atu burud atau 16 farsakh, 4 burud atau 16 farsakh, atau 2 marhalah, itu istilah-istilah lamanya, istilah-istilah klasiknya itu. Kalau dikonversikan macam-macam, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 81, 82, 85. Konversinya macam-macam karena nanti sesuai dengan nanti ada hitungan milnya ya. Mil 1 mil itu berapa, mil Hashimi itu berapa. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, ala kulli hal, ya taruhlah kita ngambil yang terbawah lah, taruhlah 82 km. Baik, ketika orang melakukan perjalanan satu safar, hukum asalnya boleh, hukum asalnya adalah azimah ya, Tapi ketika orang sudah melewati batas masafah qashar, batas jarak safar yang diperbolehkan qashar, maka dia boleh untuk qashar, yaitu taruhlah 82 km. Tapi ketika kalau dia mau melakukan qashar, ini sudah dia belum ada dia ragu ini sudah 82 atau belum ya. Kenapa? Karena dia masih ragu jarak yang diperbolehkan qashar atau tidak. Ya, jarak yang diperbolehkan qashar atau tidak. Baik.
Contoh yang lain misalkan, al-mash 'alal khufain. Ada keringanan yaitu boleh mengusap di atas khuf, yaitu yang ada di dalam fikih, ya. Nanti bisa dilihat di sana. Baik, ala kulli hal, kalau orang itu ragu, ini waktunya sudah habis apa belum? Waktu untuk mengusap khuf ini sudah habis atau belum? Dia ragu. Maka hukum asalnya adalah azimah. Maka dia harus kembali ke hukum asal, yaitu maka dia harus sepatunya. Dia tidak boleh melanjutkan untuk mengusap khufnya. Kenapa? Karena ada keraguan, ya? Dan al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan kaidahnya tadi apa? Ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Rukhsah atau keringanan itu tidak bisa diikuti ketika ada keraguan. Berikutnya adalah walam tunat bisyaki wal isyani rukhsatun. Masih dalam boleh diberlakukan dia melakukan ketika ada unsur kemaksiatan. Nah, apa namanya? Dalil apa? Dalilnya kaidah ini apa? Dalilnya kaidah ini adalah diantara firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanitturra ghairu bagin wala adin falasmai." Masalah orang makan bangkai. Hukum bangkai ya. Hurrimalaikumul maitatu wa damu ya hurrimat alaikumul maitatu wa mulah khinzir dan seterusnya. Bangkai. Terpaksa ghairu bagin wala adin. Dia tidak melampaui batas dan tidak melebih-lebihkan. Fala isma tidak berdosa. Tapi kalau dia bagin ya, atau ya dia alaihil ism, dia berdosa. Nah, yang ringan diberikan Allah masih diberikan batas selama tidak melakukan kemaksiatan dalam makan atau di antara bentuk atau contoh praktek dari kaidah ini misalkan dalam safar ada banyak rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat safarnya adalah safar maksiat, maka para ulama tidak mengatakan, para fuqaha mengatakan tidak boleh orang melakukan keringanan dalam safar yang tujuan untuk maksiat. Ini tujuan untuk curi misalnya, atau untuk konser band-band metal, konser band-band atau apa namanya yang membuka-buka aurat. Ya, atau tujuan-tujuan yang tidak maksiatan. Tujuannya ya, bukan di dalam safar. Jadi tujuannya maksiat. Maka ketika dia haram, tidak boleh mengkosong dia tayamum boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'as. Keinginan dilakukan ketika dengan ya. Baik. Nah, itu salah satu rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Baik. Kemudian yang terakhir ke pertemuan kali ini adalah al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Apa maknanya al-kharaj? Itu ada ar-ribah, an-nataj, al-ghillah ya. Al-ghallah ya, al-ghallah. Jadi al-kharaj itu adalah keuntungan. Keuntungan ya, maknanya al-kharaju bid-dhaman itu artinya adalah keuntungan itu berbanding lurus dengan kemungkinan kerugian yang harus dia tanggung. Jadi keuntungan lurus dengan kemungkinan yang harus dia tanggung.
Dalilnya apa? Ini langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju aman. Bahwasanya keuntungan itu disesuaikan dengan kemungkinan yang harus dia tanggung. Ya, kemungkinan yang harus dia tanggung. Ya. Baik, ada beberapa praktek kaidahnya, di antaranya ya. Di antara praktek kaidahnya misalkan ada seorang taruhlah di sini dia membeli mobil ya. Taruhlah dia membeli mobil. Ada seseorang beli mobil. Ketika dia mau beli mobil, si penjual mengatakan si bagus untuk layak dipakai, nggak ada ini mau mobil dipakai ini misalkan ke bawah gitu ada tes itu kan dia kecelakaan sama sekali. Tidak pernah ditangkap. Maka karena ketahuan bahwasanya aib itu mungkin terjadi setelah jual beli. Mengembalikan mobil ke Grab misalkan dia pakai dengan jadi aduan di situ. Baik, apakah si penjual mobil para ulama mengatakan mengambil jadi mobilnya. Apa? Al-Kharaj beli apa dengan mobil itu? Yang tanggung jawab siapa? Sebelum dikembalikan, sebelum itu ya. Sebelum dikembalikan pembeli si pemilik mobil yang membeli mobil sebelum ketahuan ada aib, maka itu mobil tadi baik. Habis itu jadi si penjualnya isi dhamanil dari